Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ilham Thohari, Sarjana Hukum Magister Hukum Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan teman-teman kelas PAID yang saya hormati. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Lailatun Nuriyatin Ningtyas, 2. Irfani Agil, 3. Ika Khalifatul Mufidah, 4. Alfi Nafiatul Ilma. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam presentasi kali ini terdapat 4 poin materi yang akan dibahas. Yang pertama, penjelasan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hakikat kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, Pancasila dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Alfi Nafiatul Ilma. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya adalah Piagam Jakarta atau suatu piagam naskah yang disusun oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Pembukaan UUD 1945 isinya mengandung cita-cita luhur dan pokok-pokok pikiran tentang dasar dan sifat-sifat negara Indonesia atau berisikan arah dan tujuan bernegara, serta memuat pula 5 rumusan dasar negara Pancasila, dan semua menjiwai dalam satu rangkaian kesatuan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea dan setiap alinea memiliki makna sebagai berikut. Alinea pertama, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Kedua, pernyataan subjektif bahwa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Pernyataan objektif bahwa bangsa Indonesia penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua, pertama, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan bergerakan melawan penjajah. Kedua, adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan, bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan. Dilanjut alinea yang ketiga, menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya, yang atas dasar keyakinan spiritual serta dorongan luhur rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Alinea keempat, menentukan tentang mengenal tujuan negara dan dasar negara Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional. Negara Indonesia itu dimaksudkan untuk tujuan 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di dalam alinea keempat juga terdapat rumusan dasar Pancasila yang tertera pada alinea 4. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lailatun Nuriyatin Ningtyas. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Indonesia. Yang dimaksud dengan konstitusi yaitu segala ketentuan dan aturan ketatanegaraan dalam kurung undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-Undang 1945 terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh, 3. Penjelasan. Dalam naskah pertama, Undang-Undang 1945 terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Batang tubuh, 2. Aturan peralihan, 3. Aturan umum. Adapun bunyi pembukaan terdiri menjadi 4, yaitu 1. Pokok pikiran Persatuan Pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyikan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pokok pikiran keadilan sosial pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Pokok pikiran kedaulatan rakyat pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada kerakyatan dan permusyawaratan serta perwakilan. 4. Pokok pikiran ketuhanan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan berbunyikan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Materi yang ketiga tentang hakikat kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan dijelaskan oleh Irfani Agil. Saya Irfani Agil Nugroho. Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Kedudukan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki 2 aspek yang sangat fundamental, yaitu memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia dan termasuk dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Sementara kedudukan Pancasila sebagai tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah sebagai berikut. Menjadi dasar tertib hukum, menjadi ketentuan hukum tertinggi. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Dari segi isinya, pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut. Dasar tujuan negara. Ketentuan diadakannya UUD negara, bentuk negara, dasar filsafat negara. Pembukaan UUD 1945 tetap pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hukum yang kuat, bahkan secara yuridis tidak dapat diubah serta melekat pada kelangsungan hidup negara. Menurut tata hukum, suatu peraturan hukum hanya dapat diubah atau dihapuskan oleh penguasa atau peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya daripada penguasa yang menetapkannya. Materi tentang Pancasila dan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan dijelaskan oleh saya, Ika Khalifatul Mufidah. Yang pertama tentang Pancasila. A. Pengertian. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Sehingga dapat dimaksudkan bahwa Pancasila adalah 5 dasar falsafah sebagai ideologi negara yang dijadikan pedoman atau aturan untuk mengatur tingkah laku bangsa Indonesia berdasarkan adab, akhlak, dan moral, serta sebagai dasar pemersatu bangsa dan negara Indonesia. B. Fungsi dan tujuan. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa dan memberikan substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. Sedangkan tujuan dari Pancasila adalah untuk menciptakan bangsa yang religius, yang patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa,
untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi dan menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air. C. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sehingga tujuan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk hukumnya, sedangkan Pancasila adalah esensi nilai atau substansinya. Oleh karena itu, untuk melakukan amandemen, Pancasila dijadikan landasan untuk membangun moral dan pandangan hidup bangsa yang mengandung norma dan nilai Pancasila. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. A. Pengertian. Kata amandemen merupakan turunan dari istilah bahasa Inggris amendment yang artinya perubahan atau mengubah. Menurut Sri Sumantri M., amandemen adalah perubahan atau mengubah Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak hanya mengandung arti menambah, mengurangi, atau mengubah kata-kata dan istilah maupun kalimat dalam Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan atas batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tanpa mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar oleh lembaga yang berwenang, yaitu MPR. Dan penambahan atau perubahan tersebut dimaksudkan untuk menambah atau perluasan isi atas ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Amandemen yang dilakukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada batang tubuh. Kenapa tidak pada pembukaan? Karena keberadaan negara dilandasi oleh Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber motivasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Dan tiap alinea mengandung arti nilai yang universal karena mengandung nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia, serta merupakan sumber dari cita-cita hukum dan ciri moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional maupun pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Latar belakang dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menurut dua pakar ahli. Yang pertama menurut Muhammad Mahfud, karena satu, tidak adanya mekanisme checks and balance. Yang kedua, terlalu banyak atribusi kewenangan kepada legislatif untuk mengatur masalah-masalah penting dengan undang-undang. Atribusi kewenangan tanpa batas yang secara tegas membuka pintu bagi pemerintah untuk melakukan interupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 memuat pasal-pasal yang multitafsir. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 terlalu percaya pada semangat penyelenggara negara. Kemudian yang kedua, menurut Manan, karena satu, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan peluang tumbuhnya pemerintahan yang otoriter, anti kritik, dan anti perbedaan pendapat, serta kekuasaan terkonsentralisasi pada presiden. Kedua, untuk mendorong terciptanya demokratisasi dan terlaksananya paham negara kesejahteraan, welfare state, pembaruan pola dan sistem ekonomi. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 meniadakan kesetaraan sesama unsur-unsur trias politika. Eksekutif mengurung peluang legislatif dan yudikatif untuk melaksanakan fungsi kontrolnya. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 21, yakni jumlah bab dan subbab. Akan tetapi jumlah babnya tetap 16, 73 yaitu total jumlah pasal dan subpasal. Tetapi dalam penomorannya tetap berisi 37 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Dalam beberapa kali sidang, MPR mengambil putusan 4 kali dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu amandemen pertama
pada 14 Oktober sampai 21 Oktober 1999 yang hasilnya meliputi 9 pasal dan 16 ayat, antara lain pasal 5 ayat 1 tentang hak presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, pasal 7 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi 2 periode, pasal 9 ayat 1 dan 2 tentang sumpah presiden dan wakil presiden, pasal 13 ayat 2 dan ayat 3 tentang pengangkatan dan penempatan duta, pasal 14 ayat 1 tentang presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi, pasal 14 ayat 2 tentang presiden memberikan amnesti dan abolisi, pasal 15 tentang pemberian gelar tanda jasa dan kehormatan lain, pasal 17 ayat 2 dan 3 tentang pengangkatan dan pemberhentian kementerian, pasal 20 ayat 1, 2, 3, dan 4 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, pasal 21 tentang hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Amandemen yang kedua dilaksanakan pada 7 Agustus sampai 18 Agustus tahun 2000. Hasilnya meliputi 27 pasal dalam 7 bab, yaitu bab 6 tentang pemerintah daerah, bab 7 tentang Dewan Perwakilan Daerah, bab 9A tentang wilayah negara yang diatur dalam pasal 25A, bab 10 tentang warga negara dan penduduk, bab 10A tentang hak asasi manusia, bab 12 tentang pertahanan dan keamanan, bab 15 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Amandemen yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 1 November sampai 9 November tahun 2001 yang hasilnya meliputi 23 pasal dalam 7 bab. Yang pertama, bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan. Yang kedua, bab 2 tentang MPR. Yang ketiga, bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Yang keempat, bab 5 tentang Kementerian Negara. Yang kelima, bab 7A tentang DPR. Yang keenam, bab 7B tentang pemilihan umum. Dan yang ketujuh, bab 8A tentang BPK. Amandemen yang keempat dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus sampai 11 Agustus tahun 2002. Hasilnya meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan dan 1 butir yang dihapuskan. Antara lain, pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kedua, perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR Republik Indonesia yang ke-9 tanggal 18 Agustus tahun 2000 sidang tahunan MPR Republik Indonesia dan berlaku pada tanggal yang ditetapkannya. Kemudian yang ketiga, bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan mengubah substansi pasal 16 serta penetapannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Yang keempat, aturan peralihan terdiri atas pasal 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir, aturan tambahan terdiri atas pasal 1 dan 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.